Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Selana Channel. Hari ini kita mau bikin putu mayang yang rasanya lembut dan mudah dibuatnya. Selamat mengikuti resepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk resepnya, ini saya menggunakan santan kurang lebih 1 gelas sedang. Ini saya menggunakan cup, jadi 1 cup lebih sepertiga. Masukkan 1 cup tepung beras sekitar 8 sendok muncung. Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk sampai rata, sampai tidak ada gerindilan. Kemudian kita masak dengan api pelan sampai dia mengental. Setelah mengental, tunggu sedikit hangat. Habis itu masukkan 1 sendok makan tepung kanji, aduk sampai rata. Kemudian tambahkan lagi 1 sendok makan ya, ini aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita bagi menjadi 2. Nah, ini setelah itu kasih pewarna merah dan juga hijau. Kemudian kita aduk sampai warnanya mencampur rata. Nah, seperti ini. Setelah tercampur rata, nanti kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau plastik biasa aja, terserah teman-teman. Kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi minyak dan kita cetak putu mayangnya secara pelan-pelan. Kita buat lingkaran, kemudian dibuat abstrak supaya bentuknya seperti dalam cetakan. Nah, seperti ini, biar dia sedikit cantik. Besar kecilnya menurut selera masing-masing ya. Ini saya buat sedikit kecil-kecil, kemudian cetak sampai habis. Sembari mencetak, kita juga siapkan kukusan, kita panaskan biar dia mendidih. Jadi setelah nyetaknya habis, kemudian langsung kita kukus. Ini airnya sudah mendidih. Kemudian masukkan putu mayangnya, kukus kurang lebih
15 menit. Sambil menunggu kuenya matang, kita siapkan kincanya atau kuahnya. Ini saya menggunakan 2 cup santan sedang, sedikit kental, kemudian gula merah kurang lebih 30 gram. Ini saya sisir dan saya masukkan, kemudian tambah setengah sendok teh garam, daun pandan 1 lembar. Kalau tak ada daun pandan, teman-teman bisa menggunakan vanilla essence ya. Terus kalau kuahnya mau sedikit kental, bisa ditambahkan tepung kanji sedikit saja, biar kuahnya sedikit kental. Aduk terus supaya santannya tidak pecah. Tambahkan gula pasir. Ini manisnya menurut selera masing-masing ya. Saya tambahkan 2 sendok gula pasir. Alhamdulillah ini sudah matang dan kuenya juga sudah matang. Ini harum sekali, harum santannya. Kemudian ini rasanya lembut sekali, cocok dimakan bersama keluarga ataupun buat isian snack box. Kalau teman-teman mau buat isian snack box, sebaiknya tunggu dingin dulu, kuahnya dingin dan kuenya dingin. Dan kuahnya bisa dimasukkan ke dalam plastik es lilin. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengikuti resep saya hari ini. Sampai jumpa resep saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.